bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hati kami adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berbicara kepada setiap diri kami. Hari ini kami sungguh-sungguh merindukan suara Tuhan yang begitu indah dan ajaib. Boleh Engkau perdengarkan kepada kami. Dan kami memohon Roh Kudus di dalam hati kami boleh bekerja, memperbaharui iman kami, meneguhkan iman kami, serta juga mengarahkan hati kami supaya kami dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berbicara dan Engkau menaungi tempat ini dengan kehadiran-Mu sehingga kami dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini saya boleh berada di tempat ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. God is looking for intercessors. Ya, Allah itu mencari, ya, Allah yang sedang mencari pendoa-pendoa syafaat. Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang 30 kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok dan bertahan di lubangnya. Demi negeri itu di hadapanku supaya tidak musnah, tetapi aku tidak menemukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini bagaimana suasana hati Bapak Ibu ketika menaikkan doa untuk bangsa Indonesia ini. Kita memasuki bulan Agustus dan biasanya di bulan ini kita banyak menaikkan doa untuk bangsa dan negara. Dan ketika kita menaikkan doa untuk bangsa dan negara ini, saudara, kalau kita mau jujur, seakan-akan kita tidak melihat perubahan apapun. Kita menaikkan doa, tetapi seakan-akan tidak ada perubahan apapun. Kita meminta kepada Allah yang baik, tetapi realita di dalam kehidupan ini ternyata ada banyak yang tidak baik. Saudara, banyak orang Kristen kalau mau jujur di dalam hatinya, menaikkan doa untuk bangsa bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Mungkin bisa jadi menjadi sebuah doa yang terkesan suam-suam kuku di dalam hatinya ataupun juga dingin rasanya. Tidak ingin menaikkan ataupun juga memanjatkan doa kepada Tuhan bagi bangsa ini. Tapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan orang Kristen kita memang dipanggil untuk boleh berdoa syafaat. Oleh karena itulah saya ingin mengajak kita pertama-tama memahami dulu apa itu pelayanan pendoa syafaat itu. Saudara, di dalam bahasa Ibrani ada sebuah istilah atau sebuah kata yang kata itu adalah paga. Paga itu adalah sebuah kata di dalam Ibrani yang sebenarnya bisa diterjemahkan dengan beberapa arti. Kalau di dalam konteks yang kita bahas pada hari ini bisa berbunyi seperti ini. Seseorang yang menyampaikan permohonan terus-menerus seperti berdiri di celah. Jadi dia seperti perantara. Antara apa? Manusia yang berdosa ini dengan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi ada seseorang yang menyampaikan permohonan terus-menerus itu. Seperti dia berdiri di celah itu. Nah, Bapak Ibu, seorang yang beriman, seorang yang percaya, itu dia perlu menaikkan doa syafaat. Dia percaya akan kuasa Tuhan dan dia meminta agar Allah itu bersedia bertindak. Bagi apa? Orang lain. Bagi manusia-manusia atau umat Tuhan yang sedang membutuhkan. Nah, saudara, mari kita perhatikan di dalam teks yang kita baca. Di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30 memang tidak pernah muncul sebuah kata paga itu. Tetapi saudara, di dalam bagian ini kalau kita perhatikan, kita akan menemukan ada satu kata yang menunjukkan bahwa ada satu orang yang bisa berdiri di celah itu, menjadi perantara antara Allah dengan umat Israel. Dan ternyata di dalam bagian ini Allah berkata seperti ini, aku mencari di tengah-tengah mereka tetapi aku tidak menemukannya. Berarti saudara, di dalam bagian ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang menjadi perantara umat Israel yang berdosa. Saudara, ini sangat ironis sebenarnya. Kenapa saudara? Kalau kita membaca di dalam konteks di dalam Yehezkiel pasal 22, saudara, Yehezkiel pasal 22 itu berbicara tentang Yerusalem sebenarnya.
Saudara, Yerusalem itu ada kota yang menjadi pusat rohani bagi umat Israel. Yerusalem itu ada tempat di mana Allah itu tinggal bersama dengan umatnya. Dan kita tahu ketika Salomo sudah membangun bait Allah itu, Tuhan itu berbicara apa? Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, mari kita buka bagian ini. Ini adalah bagian ketika Salomo sudah membangun. Saya akan bacakan buat kita. Tuhan berfirman kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Yerusalem adalah kota yang menjadi pusat rohaninya orang-orang Israel. Seharusnya di tempat inilah Allah berdiam, Allah menaruh namanya, dan Yerusalem itu dituntut juga oleh Allah untuk menjadi tempat kudus yang radikal. Nah saudara, kalau saya bicara tentang kata radikal, ini jangan dibayangkan dengan suasana ataupun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Indonesia. Ya, kata radikal seringkali di dalam bahasa Indonesia akhir-akhir ini diarahkan kepada kekerasan sebenarnya. Jadi wah, ini orang-orang radikal ya, orang-orang yang keras begitu kan, orang-orang yang kayaknya berniat jahat untuk menghancurkan. Tapi saudara, di dalam kata radikal itu dalam bahasa Latin itu radik itu berakar sebenarnya. Jadi kata radikal itu bukan nuansanya negatif sebenarnya, tapi justru itu berakar dia. Nah, mungkin seharusnya kalau dalam bahasa Indonesia bukan memakai kata radikal, tapi violence, kekerasan harusnya. Ya. Nah, tapi perhatikan di sini. Ketika Yerusalem itu sudah membangun bait Allah dan Allah tinggal diam, bukankah seharusnya kota Yerusalem ini menjadi tempat yang kudus, di mana orang-orang Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mereka menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi saudara, memang ini ironis, karena di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang ketiga, Allah berkata seperti ini kepada Yehezkiel, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota itu yang dimaksud apa? Kota Yerusalem yang mencurahkan darah di tengah-tengahnya sehingga waktu penghukumannya yang datang, dan yang membuat berhala-berhala baginya sehingga menajiskan dirinya. Jadi di dalam ayat ini saudara, kita menemukan bahwa ternyata Yerusalem yang seharusnya beribadah kepada Allah saja, Allah Yahweh, sekarang ternyata di kota itu sudah ada Baal-Baal, sudah ada dewa-dewa lain yang disembah oleh umat Allah. Saudara, ironis bukan? Kota yang suci, kota yang seharusnya mencintai Tuhan, tetapi berubah menjadi penyembah berhala. Saudara, kalau misalkan di dalam konteks kita mungkin ya, kalau di dalam konteks kita gereja berubah menjadi tempat klub malam. Ironis gak? Menyedihkan gak? Saudara, jelas itu menyedihkan. Saudara, kita gampang kalau memahami kata berhala-berhala. Tapi yang saya ingin ajak kita melihat lagi adalah di sana dikatakan, Tuhan mengatakan begini, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahnya. Saudara, kata darah di sini, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, darah itu sesuatu hal yang sifatnya sangat penting bagi umat Israel. Kenapa? Kita tahu bahwa umat Israel itu diminta oleh Allah untuk melakukan pengorbanan, korban bakaran begitu kan. Binatang itu harus nantinya darahnya diambil begitu kan, dipercikan dan sebagainya. Bagi umat Israel, darah itu sangat penting dan memiliki nilai kehidupan di dalamnya. Sehingga seharusnya umat Israel itu tidak sembarangan membunuh, tidak sembarangan mencurahkan darah. Tapi perhatikan di dalam ayat yang ketiga ini. Di sana dikatakan bahwa hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahnya. Betapa najisnya, betapa kotornya, betapa berdosanya umat Allah di kota Yerusalem itu. Nah saudara, dalam bagian inilah saya ingin mengajak kita melihat
bahwa di tengah kota yang begitu hancur, moralnya sudah buruk, kehidupan spiritualnya sudah mati, dan kehidupan imannya tidak ada di dalamnya. Bukankah di ayat 30 tadi yang kita baca, Tuhan mengatakan bahwa aku mencari di tengah-tengah mereka dan aku tidak menemukannya. Berarti saudara, sesungguhnya Allah itu sebenarnya mencari perantara, pendoa syafaat yang menanggapi dosa dengan serius. Saudara, bukankah di dalam cerita-cerita sebelumnya kita menemukan misalkan kisah Abraham yang menjadi perantara ketika Allah memang mau menghukum Sodom dan Gomora. Bukankah di sana ada negosiasi yang dilakukan oleh Abraham dengan Allah? Saudara, Abraham bertindak sebagai pendoa syafaat sebenarnya. Berinteraksi menjadi perantara kepada Allah dengan umatnya. Maka saudara, kita pun melihat ini menjadi sebuah poin penting bagi kita bahwa Allah memang sedang mencari pendoa syafaat yang menanggapi dosa dengan serius. Dan Allah tidak menemukan itu di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang 30 itu. Tapi bagaimana dengan kita sekarang saudara? Saudara, kalau saat itu kota Yerusalem, bait Allah itu yang seharusnya menjadi simbol kehadiran Allah dan Allah tidak menemukannya. Hari ini bait Allah itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Dan dia ingin kita sebenarnya menjadi pendoa syafaat yang serius menanggapi dosa. Pertanyaan buat kita saudara, seperti apa kota tempat tinggal kita ini? Saudara, kalau saya renungkan sejenak, kalau kita ini adalah bait Roh Kudus, yang seharusnya kita terus memancarkan terang Tuhan menjadi garam bagi dunia ini. Dan kita tinggal di kota ini, kota Karawaci, kota modern, kota VTI, kota Tangerang ya maksudnya. Saudara, seperti apa kota kita? Saudara, kalau saya mencoba merenungkan, sesungguhnya kita hidup di zaman modern yang semakin memudarkan realitas dosa sebenarnya. Kalau kita mau jujur, di zaman modern ini semakin memudarkan realitas dosa. Yang menyedihkan saudara, meskipun teknologi semakin maju, perkembangan modern di kota kita itu semakin cepat, tetapi pada faktanya realitas dosa itu tidak pernah menghilang. Bahkan sesungguhnya dunia mencoba mendefinisikan ulang dosa itu menjadi kelemahan psikologis saja. Dosa tidak lagi dipandang sesuatu hal yang bersalah atau menyimpang dari Allah. Akibatnya saudara, apa yang terjadi? Budaya kota kita yang tadinya menganggap dosa itu berubah menjadi penyimpangan perilaku yang pada akhirnya menjadi norma baru yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Salah satu contohnya apa sih saudara? Saudara, kalau saya renungkan, salah satu contoh yang akhirnya belakangan ini sepertinya kok kayaknya mulai menjadi norma baru, itu adalah ini saudara. Kasus perceraian. Saudara, tentu di dalam iman Kristen kita akan mengatakan bahwa perceraian itu dosa. Perceraian itu sesuatu hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita di kota modern seperti ini, perceraian itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Saudara bisa mencari statistik dari Badan Statistik Indonesia. Tingkat perceraian itu dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Mungkin orang berpikir ya, waktu COVID bukankah ada banyak waktu keluarga-keluarga tinggal bersama. Tapi pada faktanya, menurut riset yang waktu itu saya lakukan, yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia, ternyata waktu COVID perceraiannya tambah banyak. Dan sekarang kita melihat bukan, bahwa perceraian itu semakin mudah diviralkan. Dan seakan-akan, oh artis aja boleh bercerai ya. Kenapa saya enggak? Saudara, kita perlu serius sebenarnya berdoa syafaat bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan. Kita tahu bahwa perceraian itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi kita perlu berdoa
untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan. Saudara, jika ada orang yang sedang menceritakan hubungan keluarga yang sedang hancur, saudara doakanlah baginya. Doakanlah baginya. Percayalah Allah akan menolongnya. Saudara, orang-orang Kristen itu tidak rentan juga untuk bisa bercerai. Mungkin kita berpikir ya, bahwa orang Kristen itu kan sudah belajar firman Tuhan, udah ikut bimbingan pranikah, begitu kan. Wah, ini pasti punya barrier, punya benteng supaya tidak bercerai. Tapi pada faktanya saudara, orang Kristen pun bisa saja hancur dan memilih untuk bercerai. Saudara, hal lain lagi yang bisa kita lakukan adalah memang kita perlu melihat Indonesia ini dari kacamata Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Indonesia? Partai-partai yang terjadi sekarang ini, kita mungkin menjadi merasa bahwa wah, partai-partai kok seperti ini. Saudara, kalau ikutin berita kan partai-partai kan saling ya berusaha untuk menunjukkan sisi-sisi positifnya yang kita tidak tahu dalam-dalamnya seperti apa. Saudara, mungkin juga kita tidak tahu ya, misalnya pemerintah kita seperti apa gitu. Ya. Pemerintah kita apakah jujur atau tidak? Pemerintah kita berani untuk menegakkan keadilan atau tidak? Kita merasa kebingungan dengan banyaknya berita-berita yang muncul. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana kita tinggal di sebuah kota dan kita perlu berdoa bagi kota kita ini. Kita perlu berdoa dan kita harus mengetahui ada banyak dosa-dosa di dalam kota ini yang seharusnya Tuhan berbelas kasihan dan menunjukkan arahnya bagi kota ini. Yang kedua saudara, yang terakhir. Saudara, sepertinya kalau saya bicara poin yang kedua ini kayaknya lompat begitu ya. Allah mencari pendoa syafaat yang menyadari kasih karunia Kristus. Seakan-akan kok kayaknya lompat. Tapi sebelum saudara berpikir bahwa ini seperti lompatan poin, mari saya ingin mengajak kita melihat konteks dari Yehezkiel ini sebenarnya. Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 22, setelah tadi di ayat yang ketiga, Tuhan itu berbicara kepada Yehezkiel bahwa Yehezkiel harus menyampaikan kepada kota Yerusalem bahwa mereka sudah melanggar ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, di mana ada berhala-berhala di sana, di mana mereka orang-orang yang sangat bengis mencurahkan darah di tengah-tengah kota itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata kejahatan Yerusalem itu sesungguhnya melanggar ketetapan hukum Taurat, melanggar perjanjian Allah sebenarnya. Saudara, salah satu contoh ya, kita mungkin tidak banyak waktu, tapi mari kita buka contoh ayat yang ke-7, lalu kita bandingkan dengan Imamat 20 ayat 9. Saudara, misalkan ya, di ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-6 dulu. Dikatakan begini, lihat masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Maksud pemimpin Israel ini adalah raja-raja, begitu ya. Jadi raja-raja Yerusalem pada saat itu mengingat historinya itu adalah pemimpin-pemimpin yang jahat di mata Tuhan. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan begini, ayah dan ibumu di antaramu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap pendatang, juga anak yatim dan janda di antaramu ditindas. Nah, mari kita perhatikan dari Imamat 20 ayat yang ke-9. Saudara, sebelum umat Israel itu masuk ke tanah Kanaan dan tinggal di Yerusalem itu, saudara, Tuhan sudah memberikan ketetapan seperti ini di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita. Apabila seseorang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia harus dihukum mati. Coba perhatikan saudara, di ayat Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ayah dan ibu di antaramu dihina. Jadi apa yang terjadi di kota itu? Saudara, betapa bobroknya moral pada saat itu.
orang tua pun dilawan. Padahal Tuhan sudah menetapkan satu aturan di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-9 dikatakan apabila seseorang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia harus dihukum. Saudara perhatikan juga misalkan ya, di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan begini. Di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap pendatang, juga anak yatim dan janda di antaramu ditindas. Nah, perhatikan apa yang Tuhan tetapkan bagi janda sebenarnya. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-33 dikatakan begini. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Jadi umat Israel pada saat itu bertentangan dengan ketetapan yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya saudara, kejahatan yang Yerusalem lakukan dibeberkan secara terang-terangan melalui Yehezkiel ini. Di dalam ayat yang ke-6 sampai 13 dibeberkan. Saudara, kita tidak punya banyak waktu, tetapi setidaknya ini membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi dengan realita dosa yang sedang dialami. Pada akhirnya saudara, di dalam ayat yang ke-12 ditutup dengan satu kalimat menarik begini. Kejahatan Yerusalem itu ditutup dengan kalimat, tetapi aku telah kau lupakan. Saudara, ayat 12 ini sebenarnya menggemakan kembali perjanjian yang telah Allah buat dengan umatnya di dalam Ulangan 8 ayat 19. Di dalam Ulangan 8 sampai ayat 19 dikatakan begini. Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah-ilah lain, bahwa kamu pasti binasa. Saudara, Tuhan mengingatkan, menegur Yerusalem bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan mendatangkan penghakiman berdasarkan ketetapan yang sudah Allah berikan. Oleh karena itu di dalam ayat selanjutnya muncullah penghakiman Allah. Di dalam ayat 13 sampai 22 kita menemukan ini rentetan ayat-ayat yang berbicara penghakiman Allah yang pasti terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Dan di bagian ayat 13 sampai 22 setidaknya ada dua gambaran menarik yang kalau Bapak Ibu perhatikan, dua gambaran itu berbicara tentang apa? Gambaran yang pertama bisa dilihat dari ayat 13 sampai 16 berbicara tentang umat yang akan dicerai-beraikan. Saking berdosanya umat, maka Tuhan itu mau membuat mereka terpencar-pencar. Nah, saudara, dicerai-beraikan itu kan sesuatu hal yang kita langsung bisa tangkap. Oh, ini berarti penghukuman Tuhan. Tapi yang menarik buat saya adalah di ayat 17 sampai 22. Kenapa, saudara? Karena di ayat 17 sampai 22 dikatakan bahwa umat dikumpulkan di peleburan. Tadi di ayat sebelum-sebelumnya, ayat 13 sampai 16 itu dicerai-beraikan, tetapi ayat 17 sampai 22 ini berbicara tentang umat itu sepertinya dikumpulkan. Saudara, kalau umat dikumpulkan biasanya di dalam Alkitab kita, umat yang dikumpulkan itu maknanya positif. Maksudnya apa? Umat itu beribadah. Umat itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Umat itu mendapatkan pimpinan Tuhan, pelukan Tuhan. Tapi perhatikan ayat 17 sampai 22 itu. Umat Israel itu digambarkan, dikumpulkan di peleburan. Dan maknanya sebenarnya negatif. Saking kejamnya orang-orang Israel itu. Dan melupakan ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menunjukkan penghakimannya dan murkanya. Pada akhirnya kita bisa melihat begini. Tujuan dari tindakan penghakiman Allah ini bukanlah untuk memurnikan umat Tuhan sebenarnya. Tujuan Allah memberikan penghakiman ini hanya untuk mencurahkan murkanya yang berapi-api itu. Berapi-api kepada orang-orang berdosa yang memberontak. Ini sangat mengerikan bukan, saudara? Menakutkan bukan? Seharusnya umat Israel ketika dikumpulkan mungkin dimurnikan menjadi umat Israel yang taat pada Tuhan. Tetapi gambaran ayat 17 dan seterusnya tidak berbicara itu. Berbicara satu hal yang negatif, bahwa mereka akan binasa. Nah, saudara, kalau kita berhenti membaca sampai Yehezkiel pasal 22,
kita akan selalu berpikir bahwa Tuhan itu sangat kejam dan ini ada penghakiman yang menakutkan. Tetapi saudara, untunglah bahwa kisah penebusan Tuhan itu tidak berhenti di dalam Yehezkiel 22 sebenarnya. Saudara, kisah penebusan Tuhan itu di dalam pasal-pasal berikutnya itu mulai memperlihatkan adanya belas kasihan Tuhan. Misalkan contoh di dalam Yehezkiel 25 sampai 48, kalau Bapak Ibu nanti membacanya, di situ di mana raja-raja sekitar itu ternyata juga akan dihukum oleh Tuhan, lalu nantinya Tuhan itu memberikan belas kasihan kepada Israel lagi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pesan yang disampaikan kepada kita adalah kejahatan umat itu terhadap hukum Allah, tetapi ada kasih karunia Tuhan sebenarnya. Meskipun memang ada hukuman, meskipun memang ada kejahatan terhadap hukum Allah, tetapi ada kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah saudara, doa yang kita panjatkan itu tidaklah bersifat legalistik harusnya. Kalau kita hanya membaca di dalam Yehezkiel pasal 22, kita akan terjebak kepada satu pola doa legalistik sebenarnya. Doa yang hanya berdasarkan hukum-hukum saja. Tuhan, kalau pemerintah ini tidak adil, kalau pemerintah ini tidak sesuai dengan firman-Mu, hancurkanlah. Saudara, bukan seperti itu. Menjadi pendoa syafaat, kita perlu kembali kepada Injil yang sesungguhnya. Injil yang membicara tentang kabar baik, kasih karunia Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Meskipun betul penghakiman itu akan terjadi nanti, tetapi ada kasih karunia yang terus menopang kita dari waktu ke waktu. Dan kasih karunia itu sebenarnya ada di dalam pribadi siapa, saudara? Pribadi Kristus sebenarnya. Saudara ingat ketika Kristus di kayu salib mati, saudara, apa yang terjadi? Tabir itu terbelah menjadi dua, kan? Itu berarti saudara, ketika tabir terbelah menjadi dua, maka tidak ada lagi pemisahan antara umat Allah dengan Allah. Di mana umat Allah bisa berjumpa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dialah perantara kita sebenarnya. Dia sudah menebus kita, Dia sudah menolong kita. Oleh karena itu saudara, sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita pun juga meminta kepada Yesus Kristus untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang lain. Saudara, dalam mempersiapkan bagian ini saya teringat dengan satu buku yang saya baca, Paul M. Miller, yang berjudul Kehidupan yang Berdoa. Saudara, di dalam bab yang ke-23, Paul M. Miller itu mengutip satu ceritanya Philip Yancey ya. Jadi mungkin ada tulisan Philip Yancey yang menceritakan tentang seorang perempuan. Begini ceritanya saudara. Ada seorang perempuan bernama Joanna. Dia adalah seorang gadis yang baru saja lulus dari kuliah. Dia adalah orang yang dulunya suka berdoa pada Tuhan. Tetapi waktu dia selesai dari kuliah, ternyata tidak lama kemudian dia terkena penyakit leukemia. Saudara, sebagai seorang gadis yang baru saja lulus dari kuliah, bukankah biasanya ada angan-angan, ada impian-impian yang ingin dicapai? Wah, ingin nantinya berkarir, jadi wanita sukses, punya keluarga, bahagia dan sebagainya. Tetapi Joanna menghadapi satu realita yang pahit, di mana pada saat itu dia menyadari bahwa leukemia terjadi di dalam hidupnya, merenggut segala cita-citanya. Dan pada akhirnya saudara, di dalam cerita itu dikatakan bahwa Joanna tidak menerima leukemia itu dan dia berusaha untuk mencari mentor. Saudara, waktu dia mencari mentor, saya tidak tahu, tidak disebutkan siapa mentornya. Dia tanya kepada mentor, kenapa dia mengalami leukemia? Saudara, kalau misalkan saudara ditanya seperti itu, apa jawaban saudara? Saudara, kalau ada orang, ada anak remaja, ada anak pemuda datang kepada kita, lalu dia bilang begini, apa sih tujuan Tuhan kasih penyakit yang parah di dalam hati, dalam hidup saya? Saudara, apa jawaban kita? Saudara, mentor itu cuma mengatakan begini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saudara, Joanna mendengar kata, saya tidak tahu, itu hatinya jadi hancur. Waktu hatinya jadi hancur, dia tidak lagi berdoa. Dia tidak lagi berdoa. Saudara, waktu dia tidak berdoa, apa yang terjadi? Saudara, Paul M. Miller, dia mengatakan begini,
Orang yang tidak berdoa, dia tidak mengerti rencana Tuhan, hidupnya akan pahit, hidupnya jadi marah, tidak lagi memiliki tujuan, hidupnya menjadi sinis, hidupnya tanpa pengharapan, tanpa rasa syukur, dan dia bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Saudara, kalau ada orang-orang seperti itu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan kita, saudara, mari kita berdoa syafaat buat dia. Mari kita berdoa, berharap, berserah, bersyukur. Kita meminta kiranya Tuhan menolongnya. Saudara, di dalam gereja yang saya amati, tantangan yang terberat di gereja bukanlah tantangan dari luar. Tapi tantangan gereja yang terberat itu ada di dalam gereja itu sendiri. Saudara, lebih mudah mana mengatakan kebenaran kepada orang asing atau kepada rekan sekerja Tuhan? Saudara, lebih mudah mana berdoa untuk orang asing yang bersalah atau berdoa untuk rekan kerja yang bersalah? Saudara, mana yang lebih mudah? Saudara, kita perlu berdoa syafaat bagi pelayan-pelayan di sekitar kita, rekan-rekan di sekitar kita. Mungkin mereka sedang terluka, mungkin mereka sedang menghadapi kepahitan dan sebagainya yang kita tidak tahu. Tetapi berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang dicurahkan. Dan kita bisa meminta kepada Tuhan agar Tuhan juga memberikan lawatan kasih karunia itu kepada orang-orang yang sedang terluka itu. Pada orang-orang yang sedang kepahitan itu. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kita, Allah memanggil kita untuk menjadi pendoa syafaat sebenarnya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menjadi pendoa syafaat. Naikkanlah doa syafaat buat keluarga kita, buat rekan sekerja kita, buat gereja kita, buat bangsa dan negara ini. Itu merupakan hak istimewa yang Allah berikan kepada kita untuk berpartisipasi dalam rencananya. Mungkin ketika kita berdoa, seakan-akan belum terlihat sesuatu hal yang Tuhan lakukan. Tetapi sesungguhnya doa itu membuat hati kita selaras dengan apa yang Tuhan nyatakan sebenarnya. Saya teringat dengan satu tulisan dari 1 Timotius pasal yang kedua. Saudara, Paulus, dia bilang begini kepada Timotius, anak rohaninya. Waktu Timotius nanti akan menjadi penggembala, menjadi rohaniwan, menjadi pendeta, Paulus katakan begini, karena itu pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, kita perlu banyak berdoa, bukan hanya untuk diri kita, tapi berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Kiranya kasih karunia itu juga tercurah kepada mereka. Kiranya mereka pun juga boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami kembali boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk boleh menjadi pendoa syafaat. Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kami rindu untuk senantiasa menaikkan doa syafaat ini. Kami mau menyadari ya Tuhan, Allah memanggil kami, Allah mencari kami, dan kami sungguh-sungguh boleh melihat di mana ada tangan Tuhan yang bekerja. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memanggil kami terlibat di dalam rencana Tuhan, dan kami rindu bahwa rencana Tuhan tergenapi di dalam dunia ini. Tempat tinggal di mana kami berada saat ini. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami
hati yang berkobar-kobar untuk mempunyai waktu berdoa syafaat di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Gili yang telah melayani Tuhan hari ini. Saudara sekalian, mari kita ambil sikap berlutut, kita bawa